Ridwan Isamuddin atau yang lebih dikenal sebagai Hambali adalah salah satu warga negara Indonesia yang pernah menjadi buronan paling dicari di Asia Tenggara. Namanya mulai dikenal setelah disebut sebagai otak di balik berbagai aksi teror, termasuk yang paling mematikan dalam sejarah Indonesia, yaitu bom Bali tahun 2002. Ia bukan hanya bagian dari jaringan lokal, Hambali punya hubungan langsung dengan Al-Qaeda, organisasi yang bertanggung jawab atas serangan 11 September di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, ia bergerak dalam bayang-bayang, mengatur, merencanakan, dan menjalin koneksi antar kelompok militan lintas negara. Tapi, siapa dia sebenarnya? Bagaimana seorang pria dari Cianjur bisa menjadi tokoh penting dalam jaringan teror internasional? Apa yang membentuk pemikirannya? Dan bagaimana perjalanannya hingga berakhir di balik jeruji Guantanamo tanpa pernah diadili? Dalam video ini, mari kita kenali lebih dalam sosok Ridwan Isamuddin alias Hambali. Encep Nurjaman, pria kelahiran Cianjur 4 April 1964, adalah anak kedua dari 12 bersaudara. Namanya tidak dikenal luas hingga ia memakai identitas lain yang kelak membuatnya menjadi salah satu tokoh paling dicari di Asia Tenggara, yaitu Hambali. Masa mudanya diwarnai dengan ketidakpastian. Tidak banyak informasi detail mengenai masa kecilnya yang tersebar ke publik. Tetapi satu hal yang pasti, pendidikan agama menjadi fondasi awal dalam hidupnya. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan belajar di pesantren, dan disinilah pemahaman keagamaannya mulai terbentuk, dan disinilah pula titik awal perjalanannya menuju ideologi yang lebih ekstrim mulai tumbuh. Usai lulus SMA, ia merasa tak memiliki prospek masa depan. 6 bulan menganggur membuatnya mengambil keputusan ekstrim, yaitu merantau secara ilegal ke Malaysia pada tahun pertengahan 1982 tanpa dokumen dan juga tanpa uang. Di sana, ia mengganti identitas menjadi Ridwan Isamuddin. Kehidupan di Malaysia memberikan secercah stabilitas. Ia menetap di distrik Klang, Selangor. Pekerjaannya sederhana, menjual ayam di pasar pagi, menjajakan peci dan buku agama di pelabuhan saat malam, dan sempat bekerja di restoran roti canai. Dan dari penghasilannya itu, ia hidup hemat dan bahkan masih bisa mengirim uang untuk keluarganya di Cianjur. Di Malaysia, ia juga menikah dengan seorang wanita lokal bernama Nuralwizah Li Abdullah. Lalu, setelah penangkapan Hambali di kemudian hari, Nuralwizah juga ikut ditahan oleh otoritas Malaysia. Pada malam Natal 24 Desember 1979, Uni Soviet memulai invasi ke Afghanistan, negara tetangganya yang berada di Asia Tengah. Pertama, Soviet menjatuhkan pasukan ELI ke kota-kota utama Afghanistan. Bagi sebagian kelompok Islamis, perang ini dianggap sebagai panggilan suci untuk berjihad. Ribuan pemuda muslim dari berbagai negara, termasuk Indonesia, berangkat ke sana untuk bergabung dengan para mujahidin. Pertemuan penting terjadi saat ia menjalin hubungan dekat dengan Abdullah Sungkar, tokoh Islam radikal asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin Jemaah Islamiyah atau JI, sebuah organisasi militan Islam yang beroperasi di Asia Tenggara. Ia lahir di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, dari keluarga keturunan Arab Hadrami. Saat Sungkar membuka kesempatan bagi relawan untuk berjihad ke Afghanistan, Ridwan menyambutnya antusias. Namun ada satu syarat, semua biaya harus ditanggung sendiri. Ia pun berusaha keras untuk memenuhinya, dan pada tahun 1986 ia berangkat ke Afghanistan. Di Afghanistan, ia bergabung dalam Kemsada di perbatasan dengan Pakistan. Demi keamanan, setiap relawan diwajibkan memakai nama samaran, dan disinilah nama Hambali mulai digunakan secara luas. Selama 2 tahun di sana, ia bertemu dengan para pejuang dari berbagai negara, termasuk tokoh-tokoh penting dalam jaringan Al-Qaeda. Ia mendapat pelatihan militer, belajar menggunakan senjata, merakit bom, serta strategi perang gerilya. Tapi yang paling penting, ia menyerap ideologi jihad global, pemikiran bahwa kekerasan dapat dibenarkan untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai musuh Islam. Pengalaman di Afghanistan menjadi titik balik. Hambali tidak lagi sekedar santri atau aktivis agama. Ia kini menjadi bagian dari jaringan internasional dengan visi dan misi yang jauh lebih besar dari sekedar perjuangan lokal. Setelah perang berakhir, banyak mujahidin kembali ke negara asal mereka, termasuk Hambali. Tapi mereka tidak kembali sebagai orang biasa. Mereka pulang dengan pengalaman tempur, koneksi internasional, dan pemikiran radikal yang tertanam kuat. Hambali tidak langsung kembali ke Indonesia. Ia menetap di Malaysia, tempat yang menjadi basis awal pergerakan bawah tanah yang nantinya berkembang menjadi organisasi yang sangat dikenal, yaitu Jemaah Islamiyah. Pada April 1988, setelah Uni Soviet mulai menarik pasukannya, Hambali kembali ke Malaysia.
Tapi kehidupan sipil terasa hambar baginya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1990, ia kembali dikirim oleh Sungkar, kali ini ke Filipina Selatan, tepatnya ke Tawi-Tawi. Tujuannya bukan sekedar berdakwah, melainkan membangun jaringan dengan para alumni Afghanistan yang terlibat dalam konflik separatis di Mindanao. Saat itu, mereka adalah pionir perlawanan rakyat Mindanao melawan Manila. Separatisme memang sudah mengakar di Filipina Selatan sejak abad ke-18. Bumbu ketidakadilan Manila yang dicap representasi Katolik terhadap rakyat Mindanao yang mayoritas Muslim selalu jadi pemantik api perlawanan di sana. Di Filipina, Hambali bertemu dengan Salamat Hasim, pemimpin Moro Islamic Liberation Front yang juga pernah berlatih di Camp Sada. Hubungan inilah yang membuka jalan bagi Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah untuk mendirikan kamp pelatihan militer seperti Hudaybiyah dan Abu Bakar di Lanao del Sur. Hambali dikenal sangat loyal terhadap Abdullah Sungkar. Kesetiaannya ini membuat posisinya semakin penting dalam lingkaran radikal. Pada tahun 1995, saat Jemaah Islamiyah resmi dibentuk, Hambali ditunjuk sebagai Ketua Mantiki I, wilayah yang mencakup Malaysia dan Singapura. Salah satu tujuan utama Jemaah Islamiyah adalah menggulingkan pemerintah-pemerintah sekuler di Asia Tenggara dan menggantikannya dengan negara yang menerapkan hukum Islam secara ketat. Selama masa kepemimpinan Sungkar, Jemaah Islamiyah masih bergerak dalam ranah retorika. Namun, pada tahun 1998, situasi berubah. Sungkar wafat karena komplikasi hati dan Hambali naik menggantikannya. Di tahun yang sama, Osama bin Laden mengeluarkan Fatwa 98, seruan global jihad terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Hambali menyambut seruan itu. Aksi-aksi teror mulai mengguncang kawasan. Pada malam Natal tahun 2000, Indonesia diguncang serangkaian pengeboman di sejumlah gereja. Hambali mulai jadi buronan utama. Namun, di sisi lain, kiprahnya justru membuatnya dihormati oleh para pemimpin Al-Qaeda. Pada Maret 2001, ia bahkan diundang ke Kabul untuk bertemu langsung dengan Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Puncak keterlibatannya terjadi pada 12 Oktober 2002 saat bom besar meledak di kawasan Kuta, Bali. Sebanyak 202 orang tewas. Hambali diyakini memberi mandat langsung kepada 3 pelaku utama, yaitu Mukhlas, Amrozi, dan Imam Samudra. Kurang dari setahun setelah tragedi Bali, pada 5 Agustus 2003, bom besar kembali mengguncang Jakarta, kali ini di Hotel JW Marriott. 11 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Dana sebesar $15.000 Amerika Serikat yang digunakan untuk merancang serangan itu diketahui berasal dari Al-Qaeda, disalurkan lewat Hambali kepada Nurdin M. Top dan Dr. Azahari melalui seorang perantara bernama Lili. Fakta ini tercantum dalam dokumen dakwaan terhadap Hambali yang dirilis pemerintah Amerika Serikat pada Juni 2017. Hambali juga dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dalam strategi terorisme. Ia memahami dengan baik bagaimana menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dan mencapai tujuannya. Ia berfokus pada serangan yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa besar, tetapi juga berusaha untuk memecah belah masyarakat dan melemahkan pemerintah yang ada. Sebagai pemimpin dalam Jemaah Islamiyah, Hambali membangun dan mengelola sebuah jaringan internasional yang menghubungkan militan dari berbagai negara. Melalui jaringan ini, Jemaah Islamiyah mendapatkan dukungan finansial, pelatihan militer, dan bahan peledak yang digunakan dalam serangan-serangan besar. Hambali berperan sebagai fasilitator dan pengatur strategi di balik banyak aksi teror yang terjadi di Asia Tenggara pada awal 2000-an. Tidak hanya itu, Hambali juga memiliki hubungan langsung dengan tokoh-tokoh kunci di Al-Qaeda, termasuk Osama bin Laden. Ia diketahui bertemu dan berkoordinasi dengan beberapa pemimpin Al-Qaeda untuk merencanakan serangan yang jauh lebih besar. Hambali menjadi jembatan penghubung antara Al-Qaeda dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jaringan yang dibangunnya membuat Jemaah Islamiyah semakin solid. Dengan operasi-operasi besar yang semakin meluas, peranannya dalam merancang serangan dan membangun hubungan internasional menjadikan Hambali salah satu tokoh paling penting dalam dunia terorisme. Pada puncaknya, ia diakui sebagai salah satu pemimpin teroris paling berbahaya, dengan jaringan yang tidak hanya mencakup Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hambali memahami pentingnya kolaborasi internasional dalam gerakan jihad, dan ia bekerja keras untuk memperkuat aliansi-aliansi tersebut. Dari seorang pemuda desa yang putus asa hingga menjadi simbol jaringan teror internasional di Asia Tenggara, perjalanan Hambali menunjukkan betapa kompleks dan berbahayanya jalan radikalisasi, dimulai dari ketidakpastian, lalu berubah menjadi keyakinan ekstrim yang menelan banyak korban. Hambali memantau aksi terorisme itu dari Bangkok, Thailand. Namun, ia sadar bahwa hari akhirnya sebagai pelarian sudah dekat.
Untuk menghindari kejaran polisi, ia sempat mencoba kabur ke Laos, Kamboja, dan Vietnam. Namun, opsi untuk tetap di Thailand dirasanya lebih aman. Meski begitu, ia sudah mulai merasa akan ditangkap polisi Thailand. Penyebabnya bukan aksi bom di Jakarta, melainkan kabar penangkapan Aziz Hajin Jaming, Ismail Sman, dan sel-sel jemaah Islamiyah lain di Kamboja pada Mei 2003. Di sisi lain, petinggi Al-Qaeda yang sering memberinya uang saku, yaitu Khalid Sheikh Mohammed dan Ammar al-Baluchi, ditangkap CIA di Pakistan. Hasil interogasi mengungkap adanya transaksi uang yang cukup besar ke Bangkok. Dari sinilah CIA dan intelijen Thailand mulai bergerak. Dari nomor rekening dan ponsel, terlacaklah posisi Zubair, yaitu tangan kanan Hambali yang kemudian tertangkap pada Juli 2003. Zubair dibekuk saat hendak menyeberang keluar Thailand. Beberapa minggu kemudian, sosok yang menemani pelarian Hambali yaitu Lili tertangkap di Bangkok saat hendak mengurus perpanjangan paspor palsu milik bosnya itu. Ketika bersembunyi di Thailand, Hambali memakai paspor Pakistan. Tapi dalam beberapa sumber disebutkan saat ditangkap Hambali memakai paspor Spanyol. Entah mana yang benar, tetapi dia memakai paspor yang palsu untuk menghindari deteksi. Sama seperti Zubair, Lili menolak untuk bekerja sama. Berdasarkan laporan The Nation pada 21 Agustus 2003, ternyata tanpa harus mengorek informasi dari Lili, secara beruntung polisi Thailand menemukan sebuah kunci kamar apartemen Bunyarak di Ayutthaya, kota wisata 75 km dari Bangkok. Kemudian, Komandan Pasukan Khusus Divisi 2 malam itu juga langsung menelepon kantor polisi di Ayutthaya. Sialnya, kantor polisi saat itu sudah lewat jam kerja. Beberapa petugas polisi sudah pulang meninggalkan pos masing-masing. Namun beruntung, Wakil Kepala Polisi Ayutthaya, yaitu Nares, masih ada di kantor. Dan dengan sigap, Nares membawa 10 petugas yang ada untuk mendatangi apartemen itu. Nares langsung meminta salinan terbaru wajah Hambali pada atasannya. Memang sedikit sukar untuk mengenali buronan nomor 1 di Asia Tenggara ini, sebab dia seringkali mengoperasi wajah untuk mengelabui polisi. Penggerebekan dirancang sedemikian hati-hati, sebab Hambali berpotensi mencelakai tim penyerbu atau penghuni lain. Strategi pun dirancang untuk memancing Hambali keluar dari apartemennya. Caranya dengan meminta manajer apartemen memanggilnya ke lobi dengan dalih ada panggilan telepon penting. Lalu Hambali pun terpancing. Seorang lelaki bertubuh gempal berjalan menuju lobi tanpa ada rasa curiga. Dengan cekatan, polisi berpakaian preman langsung membekuk pria tersebut. Sebelum diciduk, Hambali sempat mengambil pistol 9 mm yang terselip di pinggangnya. Namun seorang letnan polisi menyergapnya hingga jatuh. Itulah akhir dari pelarian Hambali selama bertahun-tahun. Proses penangkapan Lili yang kemudian mengarah pada Hambali berlangsung kurang dari 6 jam. Penangkapan ini terjadi pada 11 Agustus 2003. Usai ditangkap, Hambali dibawa ke fasilitas interogasi CIA di Yordania dengan pesawat karteran. Namun nasibnya terdeteksi saat ia dibawa ke penjara Guantanamo, Kuba setahun berikutnya. Sampai sekarang, pria yang akrab disapa Encap di kampungnya ini masih ditahan di sana. Hanya tahanan kelas Walid, petinggi Al-Qaeda yang ditahan di Guantanamo. Penjara ini memang dikenal memiliki pengamanan ekstra ketat. Itulah mengapa wajar saja bahwa Hambali layak mendapat gelar sebagai tahanan Indonesia termahal. Total biaya pengamanannya hingga 2015 mencapai 10 juta dolar atau 144 miliar rupiah. Persidangan perdana Hambali tidak berjalan lancar. Pertama, tidak ada penerjemah yang baik dari bahasa Inggris ke Indonesia atau Melayu. Kedua, tidak ada pengacara Indonesia meski telah diminta. Indonesia, juga Malaysia dan Filipina sebenarnya sudah meminta agar tahanan dari negara mereka dipulangkan agar mendapat persidangan yang adil, tetapi semuanya ditolak oleh Amerika Serikat. Hal ini juga yang diharapkan oleh keluarga. Jika usia mengizinkan, kami ingin dia kembali ke Indonesia dan diproses secara hukum di Indonesia, apapun konsekuensinya. Keluarga kami ingin melihatnya, ucap saudara Hambali, Kankan Abdul Qadir. Kolumnis The Diplomat Rian Nesli dan Moy Zayat mengatakan hal ini terjadi karena hubungan diplomatik di bidang keamanan antara ASEAN dan Amerika Serikat memang belum setara dan Amerika Serikat berada di posisi lebih superior. Indonesia bahkan tidak mendapatkan informasi apapun ketika Amerika Serikat mengirim Hambali ke pangkalan rahasia CIA dan Guantanamo. Pada 2019 lalu, Mayor James Valentine yang ditugaskan untuk mewakili Hambali juga mengakui sulit bagi kliennya untuk mendapatkan persidangan yang adil sesuai standar hukum Amerika Serikat. Ada resiko seluruh dunia akan mengetahui apa yang dilakukan Amerika Serikat, bagaimana pelanggaran standar HAM internasional yang mereka perbuat. Valentine menyebut Hambali ditelanjangi dan diikat selama interogasi. Hambali juga dibiarkan kelaparan atau kurang tidur. Beberapa teknik seperti membenturkan kepala tahanan juga dilakukan kepada Hambali. Mereka tak akan pernah membiarkan seluruh dunia tahu apa yang mereka lakukan pada Hambali.
kata Valentin. Bila sedikit beruntung, Hambali mungkin akan dipindah ke penjara yang lebih manusiawi setelah persidangan. Namun sejauh ini, kemungkinan ia bebas atau bahkan kembali ke Indonesia hampir nol. Artinya itu mustahil. Jika Amerika Serikat berkenan Hambali dikembalikan ke Indonesia pun, Australia yang 88 warganya tewas karena tindakan teror di bawah arahan Hambali tidak akan terima melihatnya mendapat sedikit kelonggaran. Meskipun pemerintah Indonesia terus mengajukan permohonan untuk memulangkan Hambali, status hukum Hambali tetap tidak berubah. Sebagai salah satu penjahat teroris internasional, ia masih menjadi tahanan yang diperhatikan oleh berbagai pihak, dengan statusnya yang terus berada dalam ketidakpastian hukum. Hambali atau Encep Nurjaman adalah sosok yang punya peran besar dalam berbagai aksi teror yang pernah mengguncang Indonesia dan dunia. Ia bukan hanya pelaku, tapi juga bagian dari jaringan besar yang menyebarkan paham kekerasan. Banyak nyawa melayang dan keluarga yang hancur karena serangan-serangan yang ia rancang dan danai. Meski sudah ditangkap sejak tahun 2003, sampai sekarang Hambali belum diadili. Ia masih ditahan di penjara militer Guantanamo tanpa kepastian hukum. Usaha Indonesia untuk memulangkannya belum berhasil karena rumitnya masalah hukum dan politik internasional.